Jadi sebagian usus lu dibuang, terus diganti dengan usus buatan seperti itu. Ya, di situ udah banyak sebelumnya yang datang. Semua teman, keluarga, bahkan pendeta udah datang, udah doain dari beberapa gereja. Halo semua, ketemu dengan Beyond Podcast karena setiap cerita punya makna. Pernah gak sih lo dalam hidup, lo terlalu fokus dengan cita-cita lo, karir lo mungkin, pendidikan lo juga, sampai lo lupa paling penting dalam hidup lo itu kesehatan lo. Pada sore hari ini Beyond Podcast kedatangan tamu yang luar biasa yang mau sharing-sharing tentang kehidupan dia. Please welcome Hendra. Halo bro. Halo semuanya. Halo bro, gimana kabar, sehat? Baik. Puji Tuhan ya. Baik lo bro, gimana dong? Tolong dong sharing-sharing ke kita kegiatan lo sampai lo sebelum jatuh sakit gimana sih? Oke. Umumnya nggak jauh beda ya sama yang lain. Kesibukan gue itu kuliah sambil bekerja. Kuliah dan kerja nih, Yes. Barengan ya? Luar biasa. Terus bro? Gue kerja itu Senin Jumat ya. Sabtu gue full kuliah. Kadang kalau ada, karena lagi skripsi ya, gue udah deadline. Minggu gue kejar, dari Sabtu Minggu gue kejar. So far lancar, mulus. Lancar ya. Sampai akhirnya gue kerja juga, gue kejar juga. Gue pindah-pindah kerja yang cukup waktunya fleksibel, yang bisa gue kejar kuliah gue, dan gue akhirnya dapat. Jadi kalau boleh tahu lo kerja sama kuliah tuh hari apa aja sih ya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat lo kerja, Sabtu Minggu atau Sabtu aja kuliah? Karena gue udah deadline, gue kejar di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu lo juga kuliah? Setiap hari kayak gitu kegiatan? Iya. Kalau boleh tahu berapa lama ya? Gue sebelumnya udah mulai ngurus 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun lo. Lu tinggal di mana sih? Lu tinggal di mana? Kerja di mana sih kalau kita boleh tahu nih teman-teman nih? Gue kerjanya di Kemayoran awal itu. Gue tinggal di Bogor. Gue pulang pergi naik kereta. Tiap hari tuh berarti ya? Akhirnya gue mulai kayaknya toksik nih, capek nih. Gue mulai cari pindah kerja di daerah Gading Serpong, BSD. Akhirnya dapat, tapi nggak jauh beda. Gue harus kerjaan gue jauh lebih banyak, tapi mau nggak mau karena di situ lebih dekat mungkin ya. Jadi gue pikir di situ. Jadi lu tiap hari kerja pulang pergi lah, tiap hari dari rumah lu di Bogor ke Kemayoran, terus dari rumah Bogor pindah sekarang ke Gading ya? Gading Serpong setiap hari. Yes. Jadi kalau kita boleh tahu sih, lu berangkat tiap hari, lu sarapan gak sih? Kayak kehidupan lu gimana sih dunia pekerjaan itu? Biar teman-teman, mungkin teman-teman Beyond Podcast merasa kayak kehidupan mereka kayak orang lebih sama nih. Coba deh bos sharing dong ke kita. Gue awal kerja itu mulai ngerasa itu di Kemayoran. Itu gue kerja naik kereta, mau gak mau gue harus ngejar kereta dong. Kereta itu harus gue ngejarnya pagi, jam 6 gue udah harus naik. Otomatis gue berangkat dari rumah jam 5 lah ya. Jam 5? Karena lewat dari itu gue nunggu kereta agak susah. Karena Kemayoran itu cukup transit, jadi gue harus standby di sana sebelum keretanya 15 menit ya, gue udah harus standby. Jadi gue ngejar itu selama kurang lebih gue bertahan setahun. Itu mulai capek, kerja toksik. Gue nyari kerja yang dekat, berharap lebih baik. Akhirnya gue dapat di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Jadi lu setiap hari tuh berangkat nggak pernah sarapan? Nah, sarapan itu karena gue ngerasa kayaknya nggak keburu nih. Keburu, Iya, karena perjalanan gue cukup panjang. Gue udah sibuk mikirin kerjaan. Akhirnya gue pikir, ngegampangin gue. Mungkin gue bisa makan di perjalanan gue. Gue beli sesuatu untuk dimakan, cemilan atau di tempat kerja. Padahal faktanya mungkin nggak pernah sama sekali. Enggak. Jadi lu terus setelah itulah lu kerja dengan kekerjaan lu, barulah break makan siang tuh jam 12. Makan siang setelah itu enggak juga, kadang gitu makan mungkin telat ya. Makan telat orang juga. Kalau udah kerja terlalu fokus, akhirnya mengesampingkan bisa makan jam 2 atau mungkin nggak makan. Bisa lu pernah kayak gitu? Ya, pulang kerja baru gue makan. Jadi lu pernah pergi nggak sarapan, makan siang lu tinggalkan demi kerjaan lu, pulang juga baru sempet makan itu? Ya. Itu lu pulang kerja baru makan atau baru sampai rumah baru makan tuh kayak gitu? Kadang kalau gue udah nggak kuat, mungkin ya udah terlalu perjalanan cukup lama, akhirnya gue beli makan di perjalanan, ntar gue transit dulu, gue berhenti nyari makan di situ, atau sambil dalam kereta pun gue bisa makan di situ. Setiap hari tuh kurang lebih berapa lama kayak gitu ya? Kurang lebih setahun gue bertahan kayak gitu. Setahun setelah kerja lu di Kemayoran itu ya? Ada yang bilang kayak sama gue, mendingan lu ngekos aja. Tapi gue pikir kalau gue ngekos nggak jauh efisien, karena gue di rumah juga gue
ada bokap gue kena stroke, bokap gue butuh ada yang bantuin, gue kalau ngekos gue butuh biaya tambahan yang sedangkan itu bisa gue pakai untuk hal lain. Akhirnya gue bertahan untuk itu, gue kerja sambil kuliah, pulang pergi oke lah capek. So far itu mulus, tapi gue nggak tahu, gue nggak mikir kalau di situ ternyata fisik gue juga ikut drop. Jadi lu nggak ngerasa sama sekali? Gue nggak ngerasa, gue nyepelin lah. Ada kata sakit dikit oke lah, istirahat sebentar sembuh, atau gue minum obat yang gue beli di toko biasa sembuh. Ternyata di situlah ternyata yang akan terjadi sama gue itu lebih berat dari itu. Oke, ini kita balik masuk nih ya. Lu situ awal lo cuma biasa ngerasa sakit biasa lah, namanya orang kerja kan. Oke, badan agak drop, minum vitamin atau minum paracetamol, minum teh hangat, one day bakal clear lagi kok besoknya. Setuju. Tapi lu nggak tahu kalau ternyata kedepannya lu punya penyakit yang lebih parah daripada itu. Jadi kalau boleh tahu sakit lu apa sih tuh sebenarnya di situ? Gua itu udah mulai ngerasa sakit semenjak kerja di Kemayoran. Fisik gue tuh mulai drop ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena kerjaan gue itu terlalu over ya. Gua kuliah, gue terlalu ngebebani pikiran gue yang ya terbatas lah untuk gue gak pintar, tapi gue memaksakan itu. Gue kerja sambil kuliah. Oke, gue makan gue sampingkan, pola hidup gue nggak terlalu gue pikirkan. Makan junk food, makan yang instan. Sampai gue drop, gue bilang gue selalu ke dokter. Gue minta ke dokter. Dokter cuma bilang, oh mungkin kamu sakit asam lambung, mah kamu udah kronis atau semacamnya. Selalu alasan seperti itu terus? Selalu bilang kayak gitu dokternya. Oke, saya pikir, saya punya mah nih. Saya harus minimal pagi saya makan sarapan, biarpun itu cuma biskuit atau roti. Siangnya saya sarapan, biarpun gak banyak, karena saya juga ngejar waktu. Kerjaan saya cukup banyak, dan ternyata nggak jauh lebih baik. Selanjutnya saya masih sering kumat, saya sakit-sakit. Dokter selalu bilang itu mah dan mah. Akhirnya saya ke rumah sakit lain, saya coba. Dokter akhirnya ronsen segala macam, karena di situ fisik saya udah nggak kuat lagi, udah cukup drop. Dokter bilang kamu kayaknya harus lakukan ini deh, pemeriksaan dalam deh, kayaknya ada yang salah. Gak lama dari situ saya mulai fokusin, kayaknya ada yang salah nih emangnya. Saya nggak bisa kerja kayak gini terus. Saya cari kerja tempat lain yang jauh lebih dekat agar saya nggak ngejar waktu di jalan. Itulah akhirnya pindah ke Gading Serpong, daerah BSD. Ya andai kata ke Jakarta saya butuh waktu 1,5 jam. Ke Gading Serpong saya bisa lebih ngurangin setengah jam lah. Jadi 1 jam, tetap 1 jam dari rumah ke Gading Serpong. Ya kurang lebih seperti itu. Jam. Tapi pola hidup lo setelah lo pindah ke Gading Serpong ini gimana? Tetap sama kah dengan pola hidup lo yang waktu di Kemayoran tuh gimana? Awal saya itu udah jauh lebih baik, tapi karena kerjaan saya ternyata cukup malah nambah. Saya kerja tuh merangkap beberapa jabatan. Jadi di situ saya mulai keteteran, dan ternyata pola hidup nggak jauh lebih baik. Ternyata tetap aja lo pergi kantor nggak sarapan juga. Makan siang juga lu tinggalin. Ya betul, saya catering, tapi catering saya pun sampai dia dingin, sampai saya lupa pegang karena saya dikejar kerjaan deadline. Ya. Jadi lu tipe yang kalau misal kerja, gua selesaikan dulu baru tenang, atau bagaimana sih tipe lu? Betul kayak gitu. Jadi lu mau nggak, lu selesaikan dulu kerjaan lu, titik baru makan. Ya. Jadi lu nggak bisa, gue pengen break, perut gue udah lapar, nggak ada, lu nggak distract, lu nggak kenal kayak gitu. Gue tipenya tuh kalau misalnya masih ada selisih, masih ada yang belum clear, gue akan kepikiran terus. Jadi sampai rumah pun gue akan kepikiran. Jadi lu nggak bisa bilang, taruh lu, gue pengen istirahat dulu. Lu dulu nggak pernah mendengarkan tubuh lu bilang apa. Betul seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi lu pola hidup lu kurang lebih mulai dari kerja lah seperti itu ya. Lu berangkat nggak pernah sarapan, makan siang lu nggak pernah lu pegang. Kalau misalnya kerjaan lu selesai, pulangnya baru lu makan. Seperti itu lu alamin selama beberapa tahun terakhir. Oke, setelah itu lu akhirnya divonis dokter sakit nih. Coba kayak gitu gimana sih, vonis dokter seperti apa? Sebenarnya gue kerja udah oke. Gue dapet kerjaan yang lebih baik. Kuliah gue akhirnya bisa clear. Gue resign dari Jakarta itu juga untuk ngejar kuliah gue. Kuliah akhirnya lulus. Nah, selamat ya bro. Thank you bro. Oke, kerjaan gue dapat yang lebih dekat, lebih baik. Jabatan pun akhirnya dapat yang lebih baik, yang gue butuhkan, yang gue inginkan. Tapi ternyata fisik gue nggak mendukung. Di situ fisik gue udah memburuk. Akhirnya gue harus dibawa ke UGD. Di situ nyokap gue udah mulai panik karena kakak gue tadinya jauh. Nyokap gue juga di rumah ngurusin bokap gue kena stroke. Adek gue masih sekolah, butuh dana juga. Kita itu udah cukup malam. Kita ke rumah sakit akhirnya mau nggak mau karena gue itu
Setelah gue udah izin nggak masuk kerja karena kondisi nggak jauh lebih baik, gue akhirnya dibawa UGD. Dokter lakukan pemeriksaan, dia ronsen, dia dokter dalam spesialis, dia bilang ada kerusakan. Kerusakan di? Ada saluran pencernaan di dalam perut. Tepatnya di mana tuh? Di usus besar. Usus lo, oke. Ya. Dia bilang, Bu, ini ada 3 kemungkinan akan terjadi. Yang pertama itu dia bilang dia hanya akan memperbaiki posisi usus yang rusak. Jadi kurang lebih terbelit mungkin. Yes. Dia bilang ada pembengkakan karena ada posisi usus yang nggak sesuai. Yang kedua dibilang dia akan membuang sebagian besar usus dan memperbaikinya kembali, disambungkan lagi, yang merusak dibuang. Atau yang ketiga, mau nggak mau dia harus steril dulu ususnya yang rusak, dibuang sebagian besar dan dibuat saluran pencernaan dari perut. Suatu baru. Yes. Di situ gue masih positif, biarpun gue udah kurang ini ya, sadar ya, karena itu udah masuk obat segala macam. Nyokap gue jam 1 malam dia harus ikut nemenin gue ke ruang operasi, nunggu di depan. Kakak gue pulang kerja, baru itu malam adik gue nemenin bokap gue yang kena stroke di rumah. Di situ nyokap gue sendirian, akhirnya dia mau nggak mau ada di dalam kondisi seperti itu. Akhirnya itu jam 4 atau jam 5 baru kelar operasi. 4 subuh. Yes, nyokap gue di situ semalaman, dia udah mulai panik juga. Ternyata dokter mau nggak mau bilang ke nyokap gue kalau mau nggak mau opsi yang ketiga yang diambil. Jadi sebagian usus lo dibuang, terus diganti dengan usus buatan seperti itu. Ya, dia buat saluran baru yaitu di perut, dan itu memakai alat bantu. Gak sampai di situ dokter bilang ternyata kondisinya nggak jauh lebih baik karena dia bilang sudah terlambat. Jadi ususnya itu sudah pecah di dalam perut, otomatis racun-racun dan kotoran nggak baik ya. Kotoran dari usus itu nyebar ke tubuh. Iya, udah meracuni tubuh. Masuk kondisi kritis dia bilang. Karena terjadi pendarahan dan setelah operasi nggak bisa siuman. Jadi dia minta sama ibu nyokap gue kalau sebaiknya ibu ngabarin orang rumah dulu karena ini nggak bisa diambil cuman ibu sendiri, harus. Akhirnya kakak gue datang, bokap gue yang stroke juga harus datang karena di situ dia bilang oh ini udah cukup parah, nggak mau sampai ada yang nggak ini ya, situasi nggak mungkin kan. Jadi semua kumpul, dibilang ini kondisinya udah nggak oke, pendarahan, udah masuk dalam kondisi nggak sadar diri. Selama berapa hari tuh? Gua itu operasi kan selesai subuh ya, jadi kurang lebih 2 hari itu masuk kondisinya nggak siuman. Dokter bilang itu pendarahan di usus yang pecah. Tapi Tuhan berkata lain. Itu di hari kedua gue siuman. Di situ udah banyak sebelumnya yang datang, semua teman, keluarga, bahkan pendeta udah datang, udah doain dari beberapa gereja. Bilang nggak mau katanya. Bahkan adek gue udah nggak berani tidur di kamar gue karena dia udah takut katanya. Padahal gue masih hidup. Dia bilang saking ketakutannya separah itu. Ternyata Tuhan berkata lain, gue siuman. Setelah itu berarti panjang deh itu penyakit lu, mulai tadinya cuma divonis mah doang awalnya, ternyata berkembang makin parah. Tapi sebenarnya ketika lu sudah selesai operasi atau mungkin sebelum operasi, dokter yang melakukan pembedahan dan meriksa lu pernah nggak sih dia ngasih tahu ke lu atau keluarga lu penyakit itu tuh sebenarnya gara-gara apa sih? Yang pertama mungkin yang udah pasti itu dari pola hidup gua nggak benar. Itu udah, kadang gua mengesampingkan kesehatan gua sendiri. Gua berangkat kerja itu cuek, gua nggak sarapan, makan siang pun gua tinggalkan. Kadang gua terlalu beban pikiran dengan pekerjaan gua, dengan kuliah gua ngebela-belain yang sesuatu emang gua pikir ini yang harus gua kejar. Oke, fix itu baik, tapi bukan berarti gua harus nyepelin hal lain yang justru merugikan gua jauh lebih besar. Oke, jadi sebenarnya dokter cuma bisa bilang lifestyle lu berantakan situ. Bener-bener kira setelah itu lu recovery minum obat dong tiap hari ya? Setiap hari berapa lama lu minum obat-obat itu? Gua dari rumah sakit itu gua masuk UGD, masuk ICU, HCU, sampai ke ruang inap itu butuh waktu. Itu cukup panjang, kurang lebih hampir sebulan. Di situ nggak sampai di situ, ternyata dari kondisi badan gue yang drop itu, dokter bilang sama gue, kalau terjadi
TB, flek pada paru karena kondisi gue yang drop. Dia dokter bilang sama nyokap gue, ibu anaknya ngerokok ya, atau anaknya nge-vape atau apa gitu. Nyokap gue bilang anak saya nggak pernah ngerokok, dan gue sendiri pun emang nggak pernah ngerokok. Okay. Tapi kenapa anak saya bisa kena TB paru, kena flek? Dan di situ gue sadar gue nggak bisa nafas, gue harus pakai alat bantu, gue harus kemana-mana pakai oksigen. Gue di situ gue hopeless. Secara gue sendiri pribadi, gue aja belum bisa nerima tubuh gue dengan kondisi usus di luar pakai alat bantu. Di situ gue udah nggak bisa berpikir jernih dong. Ditambah gue kena flek pada paru, otomatis ruang gerak gue jalan pun gue nggak bisa, gue udah kayak sesak bro. Oke. Kayak di situ gue udah frustasi. Kalau boleh tahu sebenarnya lo kena flek di paru atau TB itu kenapa ya? Karena lo bilang lo sendiri nggak bukan perokok. Dokter bilang ibu ini belum tentu karena anak ibu ngerokok. Dia bilang bisa jadi anak ibu itu perokok pasif, terpapar asap. Yes. Jadi lo kerja juga selain pola hidup lo kurang sehat, gue bilang lo juga terpapar dengan rokok-rokok dari teman-teman orang kantor mungkin. Jadi itu membantu makin parah penyakit lo. Sebelumnya itu kan gue emang ketemu klien, meeting segala macam itu dengan ya ngerokok lah, mereka santai ngerokok, gue pun gak mempermasalahkan. Gue berteman dengan lingkungan tuh yang perokok, nge-vape segala macam, gue pun gak mempermasalahkan itu. Sampai ternyata di situ salah satunya yang bikin ada virus, dan di kondisi gue yang saat itu drop, otomatis virus itu berkembang lah. Ya imun lagi rendah, terus jadi tempat terbaik. Oke. Jadi selain usus lo bermasalah, pencernaan lo ada divonis TB juga. Betul. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi gitu, kayak nggak habis-habis ya. Gue mikir, aduh ini gue bukan orang jahat, gue bukan perokok, gue nggak ngonsumsi narkoba, nggak mabuk-mabukan, tapi gue kena TB, usus gue rusak. Dan ternyata di dua penyakit itu menimbulkan penyakit baru. Ada bonus lagi nih. Dokter bilang sama gue, nyokap gue yang awal sadar, ibu anak saya kok matanya kuning ya, kulitnya juga jadi kuning. Ternyata livernya pun kena karena konsumsi obat TB itu paru dan obat usus itu beradu, dia dosisnya tinggi, jadi livernya ikut kena. Jadi kondisi lu lagi drop, TB lu kena, untuk menekan itu harus mengonsumsi obat yang efek sampingnya adalah tubuh lu kena juga balik. Jadi lu ada tiga-tiganya nih ya? Ya itu kalau bisa dibayangin itu berapa banyak obat yang dikonsumsi. Selama berapa tahun sih lu konsumsi kayak gitu obat penyakit itu? Dokter bilang itu gue kesalahan itu dari gue konsumsi obat mah. Ternyata obat mah itu nggak kecerna di perut. Ternyata pas dokter bedah itu di dalam perut saya itu obat itu masih utuh banyak karena pas dibersihin, anak ibu ini kecanduan obat. Emang saya tuh tipenya, gue bilang gitu kalau gue gak enak badan, oke gue sepelein, gue konsumsi obat mah itu biar perut gue enakan lah ya. Ternyata itu nggak membaik, ternyata di dalam perut dia bertumpuk. Jadi nggak sama sekali gak hancur, malah timbul dalam tubuh. Iya, itu dia tertimbun dalam tubuh kita. Oke, gila. Jadi setelah itu penyakit lo ada 3 lah pada saat itu. Setelah penyakit lo tuh lo recovery bagaimana sih? Maksudnya apa yang lo lakukan? Kalau kayak gue jujur aja, mungkin teman-teman yang sana ngeliat, gila sih penyakit 3 baik banget nih, kayak bu apa nih? Jadi apa sih pertama kali lo pikirkan supaya bisa sembuh gitu loh? Awal dokter bilang, oke bu, kita lawan satu persatu, kita bantu anak ibu. Oke, awal saya udah hopeless, saya udah bingung, saya kerjaan udah nggak kepegang, akhirnya mau nggak mau kan pasti bos saya cari orang baru. Akhirnya lu diputus hubungan kerja. Kuliah saya sudah lulus, tapi karena saya memang harus skripsi saya tertunda, ijazah nggak keluar. Akhirnya teman-teman pun menjauh karena dia takut, mungkin karena dia tahu biaya itu cukup besar, dia takut dipinjem. Ya salah satunya mungkin itu, dia takut juga, mungkin saya nggak kayak dulu, saya nggak bisa namanya join gabung nongkrong bareng lagi mungkin ya. Kalau dari situ saya pun sadar, fisik saya udah nggak kayak dulu, nggak mungkin saya paksakan. Jadi bisa dibilang waktu lu sakit, lu sebelum sakit lu pasti kerja kan. Jadi lu pernah nggak sih? Jadi uang pekerjaan itu habis buat berobat. Bukan. Saya juga sadar di situ, tabungan udah mulai habis. Saya kerja pun percuma, ternyata yang saya bela-belain ternyata udah nggak ada hasilnya lagi, semua habis buat bayar rumah sakit segala macam. Kira-kira setelah lu habis
lu akhirnya baru sadar itu ternyata sepenting ini ke kesehatan. Iya. Baru saat itu baru lu sadar mengerti itu. Oke. Jadi setelah itu setelah lu menyadari itu, gimana nih proses lu kok sembuh nih? Sekarang kan kalau bisa dibilang nih lu udah bisa nongkrong lagi nih sama kita, udah bisa tertawa lagi, sudah bekerja lagi kan? Sudah bekerja lagi. Sudah ambil ijazahnya belum? Sudah dalam pengurusan. Oke. Jadi itu kan proses yang sangat-sangat berat. Mungkin kalau sebagian orang misalnya tuh proses yang berat. Dong ceritain ke kita gimana sih prosesnya itu biar lu bisa sampai pada titik hari ini lagi. Oke. Gue sebenarnya di situ emang awal itu udah enggak deh, gue udah bingung mau ngapain juga. Gue udah kehilangan yang gue harapin, gue kehilangan relasi, teman-teman, kegiatan, materi. Bahkan gue tahu di situ teman gue ternyata nggak, yang gue bela-belain pun nggak yang balik lagi ke gue. Tapi di situ pun gue sadar gue masih harus berjuang loh. Di sini bukan garis finish gue. Gue pikir gue masih punya keluarga, gue masih punya teman-teman, mereka support system gue, dan yang terlebih gue masih punya Tuhan yang berkuasa. Oke. Gue bisa bertahan sejauh ini tanpa gue sadari pun itu karena atas kehendak Dia dong, bro. Gue sadar di saat gue titik terendah pun ya, di saat gue angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan buat gue. Oke, gue tuh kemarin gue drop, gue sakit, gue kecewa, gue tahu itu. Tapi gue sadar kenapa gue nggak bisa ngerasain semua sakit itu. Tapi gue sadar karena semakin gue kuat ngegam itu, gue nggak bisa ngiklasin itu, maka itu akan menyakitkan dong buat gue. Gue harus biasa bersyukur dengan apa yang gue punya. Mungkin harapan gue kemarin itu, ini tahun gue loh, gue udah dapetin gue udah lulus akhirnya, gue bisa dapetin ijazah, gue dapat pekerjaan yang baik, dapat jabatan yang baik. Tapi enggak, ternyata bukan itu yang harus gue kejar. Gue bersyukur untuk itu, tapi di lain itu gue harus bersyukur dengan apa yang gue punya saat ini. Gue masih punya teman-teman sebagai support system gue yang baik. Gue tahu mana yang toksik buat gue. Oke, pekerjaan itu penting, tapi masih ada yang lebih penting. Gue sadar, mungkin gue ngejar kesempatan yang bagus, tapi nggak cuma di situ. Kan andai itu tertutup pun, gue yakin masih banyak kesempatan lain buat gue. Oke. Jadi setelah lu sempat recovery, pola hidup lu berubah dong. Yes. Jadi lu sekarang kalau mau stop itu tetap sarapan, pola hidup lu udah lebih baik seperti itu. Lu tapi tetap bergaul dengan teman-teman yang perokok atau bagaimana nih? Ya. Tetap lu bergaul. Tapi ada nggak lu kasih ke mereka, tolong dong jangan kasih gue jarak atau seperti apa? Gue nggak akan ngejauhin mereka, bagaimanapun mereka teman gue, tapi gue mau jadi berkat buat mereka. Mungkin dengan keadaan gue seperti ini, mereka tahu, itu bisa merugikan orang, atau mungkin dia tahu itu bisa merugikan dirinya sendiri. Setidaknya biarpun bagaimanapun dia harus sadar tentang diri dia dong. Dari diri dia bisa jadi poin buat untuk orang lain, sehingga di situ dia bisa jadi berkat buat orang lain. Oke, luar biasa. Jadi ada nggak sih lu pengen lu sampaikan ke teman-teman nih? Kebetulan kita yakin ya teman-teman pendengar ini pasti ada yang mungkin ada 1-2 orang atau beberapa orang yang kondisinya adalah seorang pekerja dan seorang pelajar di saat yang bersamaan. Ada nggak ke mereka? Mungkin mereka saat ini juga lagi nantilah makan, gue nggak sempet, gue mau fokus ini. Ada nggak mau sampaikan ke mereka? Coba buat teman-teman Beyond, kalian tuh tetap harus yang namanya utamain diri kalian, fokus sama orang terdekat kalian. Oke, kalian berjuang, tapi berjuangnya harus yang positif, harus tahu arahnya kemana. Nggak yang semua harus kalian perjuangin itu emang yang mungkin itu yang terbaik, tapi pastikan itu yang emang positif buat diri kalian dan orang lain. Kalian harus hargai waktu, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Jangan paksakan diri kalian. Kalau udah capek, udah ngerasa ini tuh toksik, kalian nggak apa-apa, stop, ambil jeda. Istirahat. Tapi nggak harus, istirahat aja, nggak harus yang namanya berhenti, nyerah, nggak. Tapi kalian harus istirahat, ambil jeda, mulai lagi. Nggak masalah kok istirahat, kalian nggak akan ketinggalan, pelan tapi pasti. Luar biasa. Jadi kalau konklusi kita ambil buat teman-teman yang sekarang lagi sibuk kerja, kuliah juga, sampai melupakan segala sesuatunya termasuk kesehatan. Teman kita Hendra udah cerita, sharing ke kita. Jadi guys, tolong sesibuk apapun kalian, hargai tubuh kalian, karena tubuh kalian, your body is your temple. Thank you Hendra. Thank you bro. Okay. Bye. Karena Beyond, setiap cerita punya makna.